Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 22. Kita selalu bertemu, tapi kau yang tidak mengenaliku, jawab ibu dia. Dan, tentu saja aku mengenal baik putri gelap dari suamiku, bersama sua selingkuhannya. Yang sudah diam-diam menjalin hubungan gelap di belakangku, lanjut ibu dia. Apa maksud tante? Apa tujuan tante untuk memfitnah ibu saya? Kata Jisha, yang tak langsung mempercayai begitu saja, perkataan yang barusan yang diucapkan oleh ibu dia. Kenapa? Kau tidak percaya? Kau tidak bisa menerima kenyataan. Jika sebenarnya, ibumu itu adalah seorang yang tukang selingkuh. Jawab ibu dia. Dia terlihat menarik nafas, kemudian menghampiri ibunya. Bu, tadi katanya ibu ingin berbicara dengan Mas Rega, lalu kenapa ibu membahas sesuatu yang terdengar aneh? Ibu itu sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan harus segera dioperasi. Karena situasi kondisi badan ibu yang begitu lemah saat ini. Jadi jika ada yang ingin ibu sampaikan, maka manfaatkanlah keadaan ini dengan baik. Ibu jangan berbicara sesuatu yang ngawur, ujar dia, mencoba menghentikan pembicaraan yang entah benar atau tidak. Ibu dia menggeleng, dengan keadaan yang lemah. Ibu tidak berbicara omong kosong. Itulah kenyataannya, yang pernah terjadi puluhan tahun yang lalu. Dan ibu juga tidak ingin menjalani operasi. Ibu hanya ingin meminta satu permintaan, kepada suami dari putri gelap ayahmu. Jawab wanita itu kembali melihat ke arah Rega. Dia terlihat frustrasi menghadapi ibunya. Permintaan seperti apa yang Anda inginkan dari saya? Tanya Arga yang dari tadi hanya diam, menyimak pembicaraan wanita-wanita di sekelilingnya. Tidak banyak. Karena meski aku menjalani operasi, tidak memungkinkan jika aku bisa sehat lagi. Karena kondisiku saat ini sudah sangat tidak mendukung, untuk aku bisa hidup lebih lama. Aku hanya ingin meminta satu kepadamu, anak muda, yaitu, tolong nikahi putriku. Ucap ibu dia, menjawab pertanyaan Arga. Wanita itu memang sengaja melakukannya, demi bisa membalas rasa sakit hatinya kepada Sua, Mama Jisha. Yang sudah berani berselingkuh dengan suaminya, sehingga pria itu memilih untuk menceraikan dia. Jisha memandang suaminya, dengan pandangan yang sulit untuk diartikan. Ketika mendengar permintaan yang diinginkan oleh wanita parubaya itu, yang terbaring di atas berankarnya. Arga tanpa ada rasa ragu langsung menggeleng. Jika seperti permintaan awal, maka saya akan memenuhi keinginan Anda dan putri Anda. Untuk membayar biaya operasi untuk Anda. Akan tetapi, untuk permintaan Anda yang kedua, maaf, saya tidak bisa menikahi putri Anda, karena saya tidak memiliki rasa apapun kepadanya lagi. Mantap Arga, menjawab tanpa ada keraguan lagi dari tatapan matanya. Deg. Jantung dia seperti ingin melompat keluar. Ketika mendengar perkataan langsung dari mulut pria, yang sangat ia cintai. Jika pria itu sudah tidak memiliki rasa lagi seperti yang dulu. Dan kini, rasa itu sebenarnya sudah berubah dan beralih ke wanita lain, yakni Jisha. Yang ternyata adalah adik kandung dia, dan dia hanya saja lain ibu. Hanya permintaan sedikit, kenapa kau tidak bisa melakukannya? Bukankah selama ini kau sangat mencintai putriku? Tanya ibu dia menatap Arga dengan sayup. Anda benar, tapi itu dulu. Sebelum saya menikah dengan Jisha, istri saya. Tapi setelah saya menikah dengannya, perasaan saya kepada putri Anda, itu sudah tidak ada lagi. Dan juga, jika benar apa yang Anda katakan. Kalau istri saya adalah putri gelap dari suami Anda, beserta dengan mertua saya. Itu tandanya, Jisha dan juga dia, tidak bisa hidup bermadu. Dikarenakan, agama melarang adik kakak untuk dimadu oleh satu orang laki-laki. Maka itu, saya menolak untuk menikahi putri Anda. Dan saya juga tidak akan pernah menikahi dia. Ucap Arga dengan tegas, kemudian menarik tangan istrinya yang berada dalam genggaman tangannya, untuk keluar dari ruangan ibu dia dirawat. Setelah kepergian Arga bersama istrinya, dia menghampiri ibunya yang sedang sekarat. Dengan pandangan yang begitu terpukul, akan tetapi wanita itu tidak lagi mengeluarkan air mata. Balaskan dendam ibu, pada mereka yang sudah menyakiti ibu. Usai mengatakan kalimat tersebut, ibu dia pun akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Dia hanya terdiam kaku.
melihat ibunya dengan pandangan yang diselimuti oleh dendam kepada orang-orang yang dia anggap sudah menyakiti ibunya. Aku berjanji, aku akan membalas semua yang sudah mereka lakukan kepada ibu. Batin dia penuh tekad, mengepal erat kedua tangan di samping berangkar ibunya. Arga masih menggenggam tangan istrinya, dan berjalan di lorong rumah sakit. Berniat ingin bertanya kepada pihak rumah sakit, di mana ibu mertuanya dirawat. Jisha menatap punggung suaminya. Dengan raut wajah yang mulai terlihat lembut, dan tidak keras tadi. Perlahan, Arga merasa Jisha yang membalas menggenggam tangannya. Apa yang kau lakukan, Jisha? Kenapa kau membawa laki-laki miskin ini ke rumah sakit? Apa kau berniat ingin membunuhku lebih awal? Pekik Sua memarahi putrinya. Karena Jisha telah membawa Arga, yang dia anggap benalu untuk datang ke rumah sakit. Karena Arga sebelum masuk ke dalam ruangan mertuanya. Arga sudah menyempatkan waktunya untuk kembali ke mobil membuka jas, dasi, dan juga kemejanya. Kemudian memakai kaos, topi juga kacamata putih, yang memang sering ia persiapkan di dalam mobil. Jisha hanya bisa menarik nafas, menghadapi sikap mamanya yang sama sekali tak berubah. Padahal baru saja wanita itu mengalami sebuah kecelakaan, tapi bukannya sadar, ia malah semakin menjadi-jadi. Dan tentu saja sikap mamanya itu membuat Jisha merasa sangat-sangat malu. Karena Jisha sudah mengetahui siapa suaminya yang sesungguhnya. Sudahlah, Mam. Itu semua tidak penting. Bagaimana kabar Mama? Tanya Jisha kepada wanita parubaya itu. Kau mempertanyakan kabarku? Kabarku akan selalu baik-baik saja, selagi tidak ada kau dan menantu miskin itu di hadapanku. Sua masih sempat-sempatnya bertindak angkuh. Padahal dia sendiri juga mengetahui, kalau suaminya saat ini sedang tertimpa masalah besar. Sedangkan Arga, sama sekali tidak peduli, dengan keangkuhan mertuanya. Jisha menatap dalam wajah mamanya, yang malah terlihat tidak mengkhawatirkan suaminya. Yang saat ini sedang berada di sel tahanan. Jisha juga memperhatikan mamanya, yang hanya memiliki sedikit saja luka-luka ringan di tubuhnya. Apakah tidak ada kata-kata yang pantas bisa Mama ucapkan? Walau bagaimanapun, aku dan Mas Arga di ini juga sebagian dari keluarga Mama, ujar Jisha pusing. Tadi ia sangat mengkhawatirkan ibunya, dan ingin segera ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, yang ada malah ia mendengar kata-kata tak pantas dari ibunya sendiri. Kata-kata pantas? Memang kata-kata pantas seperti apa yang kau harapkan? Jangan pernah berharap kata-kata manis lagi dariku. Semenjak kau memutuskan untuk menikah dengan si miskin itu. Sua malah memarahi putrinya, kemudian melirik ke menantu yang dia anggap hina. Ini semua gara-gara kamu. Semenjak kamu sudah menikah dengan putri saya, semuanya menjadi berantakan. Kau itu adalah laki-laki pembawa sial dalam keluarga ini. Sua menunjuk-nunjuk wajah menantunya, sembari mengeluarkan kata-kata caci maki. Mama benar, semenjak laki-laki ini menikah dengan Jisha, keluarga kita selalu mendapat sial. Entah apa yang ada pada diri suaminya itu, sehingga dampaknya kita juga ikutan sial. Kata Arini, yang juga datang mengeluarkan kata-kata, yang tidak beda jauh dengan Sua mamanya. Tanpa mereka menyadari, sebenarnya kehidupan mewah mereka selama ini. Itu karena bantuan dari perusahaan Arga, yang tidak mereka ketahui adalah Rega. Cukup, Kak, Mam. Papa saat ini sedang mendapat musibah, dan kini berada di sel tahanan. Mama juga baru saja mengalami kecelakaan, tapi kalian semua bukannya bertaubat. Yang ada malah semakin menjadi dan menjadi-jadi. Sadarlah, ini hanya ujian dari pemilik kemewahan yang kita miliki selama ini. Kenapa kakak dan mama masih tidak sadar juga? Masih suka merendahkan orang lain. Kedepannya juga, kita tidak akan tahu seperti apa kehidupan kita, setelah papa ditahan karena kasus penggelapan uang. Arya yang selalu berdiam diri, dan tidak pernah mencampuri urusan orang tuanya. Hari ini akhirnya dia mengeluarkan unek-uneknya. Tentang rasa tidak sukanya terhadap papa, mama, dan kakak-kakaknya yang suka merendahkan orang lain. Terkecuali Jisha, yang memiliki rasa simpati tinggi terhadap sesama. Kau tidak usah mencampuri urusan orang-orang dewasa. Seharusnya kau hanya cukup diam. Jangan mau jadi sok jadi pahlawan dengan membela satpam miskin itu. Bentak Arini kepada adiknya. Kakak yang seharusnya diam. Kakak itu lebih dewasa daripada aku dan Kak Jisha.
Seharusnya kakak itu yang mengajarkan kami rasa kemanusiaan terhadap orang-orang lain. Bukannya kakak yang malah menunjukkan contoh yang tidak baik. Arya tidak tinggal diam dan langsung melawan kakaknya. Seumur hidupnya, ini pertama kali Arya mengeluarkan kata-kata yang berupa perlawanan. Arya, berani kau melawan kakakmu? Bentak Sua menampar putranya. Mama! Teriak Jisha tanpa sadar saat melihat Mama Sua menampar adiknya. Berani kau meninggikan suara pada Mama, Jisha? Ayo kita pulang. Tidak ada gunanya kau menjenguk orang yang tidak berharap kedatanganmu, dan malah hanya membuat keributan padamu. Ibumu adalah manusia yang tidak tahu bersyukur. Kata Arga menarik lengan istrinya, berniat ingin mengajak wanita itu untuk pergi. Apa katamu? Berani kau? Geram Sua mendengar ucapan dari menantu yang paling dia benci, sedang mengatainya terang benderang. Tapi aku apa, Jisha? Untuk apa kau ingin berada di sini? Lihat, keberadaanmu sama sekali tidak dianggap, dan bahkan mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk kamu dengar. Tegas Arga, sehingga Jisha tidak punya kesempatan untuk menolak pergi dari rumah sakit. Saat tiba di mobil, Arga langsung mengambil kemudi, setelah ia menyuruh istrinya untuk duduk di sebelah kemudi. Kemudian mereka pergi dari pekarangan rumah sakit, menuju mension Oma. Untuk sementara waktu, Arga memang belum berniat untuk membeli rumah sendiri. Karena dia tidak ingin meninggalkan Oma, yang tinggal sendirian di mension megah peninggalan kakek. Saat tiba di pekarangan rumah, Arga melihat sebuah mobil yang tidak asing terparkir di garasi. Ia terlihat sedikit menarik nafas, kemudian turun dari mobil, mengajak istrinya masuk ke dalam rumah. Kenapa kau berani membawa wanita itu pulang ke rumah, Rega? Seorang pria parubaya langsung menyembur Arga setibanya. Kenapa? Apa yang salah? Memang apa hakmu melarangku membawa pulang istriku? Rumah juga punyaku, memang kau siapa? Mau mengaturku? Arga menjawab dengan nada angkuh. Ternyata pria parubaya yang baru saja memarahi Arga, itu adalah ayahnya. Yang sudah menunggu di rumah dari tadi. Jisha mengerut heran, berpikir siapa pria parubaya yang berada di depannya. Wanita itu belum menyadari, jika pria parubaya tersebut adalah ayah mertuanya, yakni ayah Rega. Apakah kau tidak mendengarku, Rega? Sudah berapa kali aku katakan, jika aku sudah memiliki calon istri untuk mendampingi kamu. Dan aku tidak pernah ingin perempuan seperti istrimu itu, untuk menjadi menantuku. Apalagi sampai melahirkan cucu-cucuku. Ayah Rega sangat marah dan menunjuk ke arah Jisha. Sinis Arga, laki-laki diizinkan menikah lebih dari satu. Dan jika ayah mau, ayah saja yang menikahi wanita itu. Arga kemudian berjalan ingin melewati ayahnya, dan masih menarik lengan istrinya. Jangan keterlaluan kamu, Rega. Kamu ini semakin hari semakin tidak bisa diatur. Bentak ayah Arga. Ayah yang jangan keterlaluan. Sudah berkali-kali aku katakan, aku tidak ingin menikah dengan siapapun wanita yang kau suguhkan untukku. Dan kau tidak berhak untuk mengatur hidupku. Karena sudah berkali-kali aku bilang dan aku perjelas, aku tidak hidup dengan hartamu. Jadi jangan mencoba mengatur kehidupanku. Ucap Arga penuh penekanan menunjuk wajah ayahnya. Jisha bahkan sampai tertegun melihat suaminya, yang begitu gigih membelanya di depan sang ayah. Satpam, bawa pria ini keluar dari rumah kakek. Kata Arga memanggil Satpam. Jangan keterlaluan kamu, Rega. Ucap ayahnya. Arga tak peduli, langsung pergi tak ingin mendengar ucapan ayahnya lagi. Kalian siapa? Dan mau apa? Tanya Sasa pada pihak bank, yang datang ke rumah Damar untuk menarik rumah papanya. Mohon maaf, kami dari pihak bank. Kami terpaksa menarik rumah ini, karena pemilik rumah ini memiliki banyak sekali hutang-hutang di bank. Perusahaan dari pemilik rumah ini juga sudah kami tarik, tapi itu juga belum cukup untuk membayar hutang-hutang Tuan Damar. Dan kami minta kepada semua yang tinggal dalam rumah ini, untuk segera mengosongkan rumah ini. Dek! Apa? Jangan bercanda kalian. Rumah ini milik papa saya, dan kalian tidak bisa menariknya sesuka hati kalian. Kalian bahkan tidak punya bukti apa-apa, tapi kalian mau mengambil hak orang lain. Sasa sangat marah ketika mendengar ucapan dari pihak bank yang ingin menarik rumah.
Bahkan sudah menarik perusahaan milik papanya, karena hutang-hutang mereka yang tidak mencukupi. Maaf, Nona. Tapi kami sudah diperintahkan oleh pihak bank untuk meminta kepada Anda dan semua penghuni rumah ini untuk segera keluar dari sini. Dan kami juga memiliki surat bukti yang kami bawa. Karena kami tidak akan berani bertindak sewenang-wenang tanpa ada sebuah bukti. Ujar pria itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya yang dia bawa. Kemudian memperlihatkan surat-surat penarikan harta Damar untuk melunasi hutang-hutangnya. Bruk. Bersambung.